Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ada yang keselak, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa naha anit tafaruq wa tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Ila hadratil mukarram yang saya muliakan, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Hashim. Semoga Allah berkahi hidupnya dan husnul khatimah. Al-Ustadz Haji Alim Nur MPD, Al-Ustadz Amashkur Solihin, para hujaj, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat sebagai nilai ibadah. Amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pada malam hari ini adalah malam 40 hari ya dari kematian almarhum al-maghfurlah Pamanda Haji Mukri bin Haji Risin bin Tui bin Bidin bin Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan sebelum saya berpanjang kalam, kita doakan mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tadi tuan rumah Haji Mahmudin datang ke pesantren, minta dengan hormat dan sangat kepada saya untuk menyampaikan tausiah. Mungkin kalau tausiah terlalu berat, tapi anggap saja kita ini adalah saling mengingatkan ya. Kita ini saling mengingatkan sesama muslim. Insya Allah kalau kita saling mengingatkan sesama muslim, insya Allah bermanfaat sampai di telinga, sampai di hati, dan kita bisa amalkan. Amin ya robbal. Berbicara masalah maulid, ini adalah suatu yang setiap tahun rutin kita peringati. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini
saya tidak berpanjang kalam di dalam masalah sejarah. Mungkin kalau sejarah dari SD, SMP sudah dipelajarin ya, insya. Apalagi yang sekolahnya di madrasah, madrasah, ya, madrasah, insya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini izinkanlah saya akan menyampaikan tentang kelebihan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya sangat cinta kepada kita. Beliau sangat cinta luar biasa. Tapi terkadang kita yang belum tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu bahwa kita ini sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Bahkan cinta beliau itu kepada kita yang jauh dari Rasulullah melebihi daripada sahabat-sahabat yang ada. Masya Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Tuba man ro'ani wa amanabi." Berbahagialah, beruntunglah orang yang melihat aku, menyaksikan aku, hidup di zaman aku, dan beriman kepada aku. Siapa itu? Yang pertama kali beriman kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dari perempuan, istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian seterusnya Sayyidina Utsman, Ali dari golongan pemuda, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi itu namanya sahabat. Ya. Bahkan ada yang mengatakan walaupun dia tidak pernah melihat Nabi, karena mungkin rumahnya jauh dari Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, itu termasuk sahabat. Nah. Ini dipuji oleh Allah, sahabat ini. Tuba man ro'ani wa amanabi. Berbahagialah, beruntunglah orang yang melihat aku, bertemu dengan aku, hidup sejamanku, dan dia beriman kepada ajaranku. Kita nggak masuk karena kita bukan sahabat. Kita cuma umat karena jauh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini masih koma. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, tuba, sumatuba. Sumatuba 3 kali. Kalau tadi sekali. Beruntunglah man lam yaroni wa amanabi. Orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, dan dia jauh dari kehidupan aku, tetapi dia beriman kepada ajaranku. Wah, orang Kalba masuk ini, Masya Allah. Masuk kita 3 kali, saudara-saudara kalian. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, jauh kehidupannya dari aku, malah 14 abad sampai 15 abad kita baru lahir karena memang kita terlambat lahir, tetapi dia beriman kepadaku dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dedek ditongkrongin sama Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Wah, ngapa kena gebuk? Betul. Bangga kira-kira sama Nabi? Bangga enggak? Bangga kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Walaupun kita sudah sekian abad, ratusan tahun kita baru terlahir, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah lahir, orang tua kita sudah Islam, makanya kita otomatis lahir kita menjadi orang Islam walaupun Islam keturunan. Tapi jangan salah Rasul jadi orang keturunan, makanya wajib ngaji, wajib belajar ilmu agama supaya kita betul-betul Islam sejati, Islam yang betul-betul mengerti tentang Islam, dan kita amalkan kehidupan kita sehari secara Islam sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad yang tidak diberikan oleh Nabi kepada Nabi Adam sekalipun, Nabi yang pertama. Bahkan tidak pernah kemuliaan ini diberikan begitu hebat kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kita lihat misalnya Nabi Nuh. Betul nggak? Umatnya dihancurkan oleh Allah dengan air bah, banjir seluruh dunia. Betul?
Kemudian kita lihat umatnya Nabi Lut diuruk oleh tanah, dipendam hidup-hidup karena lesbian LGBT. Kemudian Nabi Musa umatnya dikutuk jadi monyet. Kenapa? Karena pada hari istimewa hari Sabtu bukannya ibadah pada mancing, main layangan. Masya Allah. Kalau saya dulu main layangan SD, SMP udah nggak mau main layangan, udah nggak sempat. Bagaimana sempat? Pagi sampai jam 10 di kebun, betul nggak ya? Nah kemudian siang jam 12, jam 11 udah berangkat ke SMP Cipondo, pulang maghrib, mana sempat. Nah, tapi kalau sekarang umur berapa main layangan? Umur berapa main layangan? Iya. Sebetulnya main layangan hukumnya mubah. Karena tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tetapi al-aslu fil asya al-ibahah. Begitu dalam kaidah usul fikih. Segala sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh. Illa madalla dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menyalahinya. Tapi tidak ada. Ayo jangan main layangan. Kan nggak ada juga. Nah, main layangan lah. Tidak ada juga. Betul nggak? Maka hukumnya main layangan itu mubah. Speaker nih hukumnya mubah. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi yang namanya barang mubah tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau dia kita gunakan untuk kebaikan menjadi ibadah mul. Ini jadi ibadah nih. Kalau untuk ngaji, tapi kalau umbul manggil maksiat sampai jam 3 pagi, jadi maksiat, jadi dosa. Main layangan, kalau gara-gara main layangan sampai enggak sholat zuhur, gara-gara main layangan enggak sampai sholat asar, hukumnya haram. Makanya dia mengatakan ini tazirul auqat, membuang-buang umur. Mancing itu membuang-buang umur. Main catur membuang-buang umur. Ya, tapi kalau sekedar hiburan boleh. Taruh kalau pagi sampai sore lu apa anak bini, ini namanya membuang-buang umur. Sebaiknya dihindarkan. Kok bisa ingat layangan ya? Enggak, lagi musim. Saya sebenarnya indah sekali ngeliat layangan tuh di udara itu, senang. Karena saya dulu setan layangan, cuman masih SD. Ya. Apa itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis seorang ulama besar ahli Banten ya, kalau nggak salah Ustaz ya, yaitu Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Kuburannya di Ma'la. Beliau perjanjian guru besar di Masjidil Haram Mekah. Bangga kita itu. Masya Allah, karangan kitabnya puluhan. Bahkan dari Sabang sampai Merauke semua pesantren nggak ada yang nggak pakai kitab Syekh Nawawi Banten. Ini kitab Nasaihul Ibad, syarah daripada kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Nasaihul Ibad. Di sana diceritakan hukiyah, diriwayatkan atau dihikayatkan Adam alaihissalam qala innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'atoniha. Allah telah memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepadaku 4 itu oleh Allah. Bayangkan itu kan. Nabi Adam aja, Nabi paling tua, nggak diberikan 4 kemuliaan ini. Hanya diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad, ya termasuk kita, karena kita ini insya Allah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang pertama? Ihdaha, salah satu daripada yang 4 itu adalah qabulu taubati maka Nabi Makkah. Diterimanya taubatku itu di Mekah. Adam pernah berbuat dosa cuma 1 kali di sorga. Kalau Adam kan di sorga dulu baru ke planet bumi, betul nggak? Kalau kita di bumi dulu, insya Allah beda. Kalau Adam di sorga dulu baru ke bumi, baru ke sorga lagi. Kalau kita di bumi dulu, insya Allah ya, insya Allah ke
Itu bedanya. Adam hanya sekali berbuat dosa. Di sorga makan buah khuldi, kata Allah, wala taqrabah haji sajarah. Hai Adam, Hawa, seluruh kenikmatan di surga ini silakan. Cuman satu, ini pohon jangan dideketin, apalagi dimakan. Itu namanya ujian. Tapi yang namanya belis, kata orang sebenarnya nyebutnya belis, bukan iblis. Yang namanya iblis itu artinya ublisa min rahmatillah. Kenapa dinamakan iblis? Karena iblis itu ublisa min rahmatillah, diputus dari rahmat Allah subhanahu, dan dikutuk masuk neraka selama-lamanya. Dan dia itu mau dikutuk semacam itu karena saking membangkangnya, tidak mau sujud hormat kepada Adam yang akan diturunkan ke bumi menjadi wakil Khalifatullah. Pengennya dia yang jadi Khalifatullah di bumi itu iblis. Wah, kalau iblis diturunkan ke muka bumi jadi pemimpin, hancur ini bumi. Betul nggak ya? Perang tiap hari itu. Tidak apa-apa ya Rob, saya dikutuk masuk neraka selama-lamanya, tapi jangan cabut nyawa saya sampai hari kiamat. Tapi ingat, akan saya goda itu Adam dan anak cucunya agar menjadi pengikut saya sebanyak-banyaknya di neraka. Itu udah sumpah itu. Jangan tertipu kita. Hanya dua jalan, ada jalan malaikat, ada jalan setan. Ada jalan tol, ada jalan tikus. Kenapa kita mau cari jalan tikus, bukan cari jalan? Wajar tol mahal, karena jalannya enak. Itu Bapak sekalian. Jadi Adam itu, ya, untuk bertobat itu cuma di Mekah diterimanya. Itu pun katanya 40 tahun sujud jungking kepada Allah baru diterima. Itu pun tidak diterima di India. Katanya diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Jadi Adam untuk bertobat saja kudu ke Mekah. Bayangkan kalau kita begitu tuh. Bayangkan kalau Mulyadi bertobatnya harus ke Mekah. Loh, bagaimana sampai sekarang aja belum ke Mekah dia? Kapan mau diterima tobatnya? Adam itu diterima tobatnya hanya di Mekah, baru diterima. Itu pun jungking sujud 40 tahun. Dan diajarkan oleh malaikat, hai Adam, jangan jungking doang, baca doanya, doa tobat. Rabbana zolamna anfusana wa ilan takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, kita nih kalau yang banyak dosa, baca itu setiap habis sholat minimal 3 kali kalau merasa dosa kita berat. Karena Rasulullah bersabda di dalam kitab Tanqil Qaul Padilatu Du'a, innallaha yuhibbul mullihin fid doa. Allah senang, cinta sama orang yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Sungguh-sungguh dalam berdoa itu diantaranya bukan hanya ngangkat tangan. Ada orang berdoa tangannya didengkul. Atau kadang-kadang diangkat tapi tangannya senderan di paha. Itu nggak mulihin. Itu namanya berdoa nggak mulih. Tapi awang-awangin tuh namanya kalau begitu. Ada berdoa itu kalau menurut Nabi, angkat tangan kita setinggi bahu. Nah gini, angkat. Yang bagus begini nih, kalau para habaib. Nah disatukan. Atau paling tidak begini, amin. Begini, amin. Ya Allah. Yang kedua, mulihin itu orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dia yakin apa yang dia baca dan diulang 3 kali. Di antaranya salah samarat 3 kali. Ya itu tanda sungguh-sungguh berdoa. Nah kalau kita mau habis sholat tobat, baca itu Rabbana zolamna anfusana 3. Atau kita tambah dengan tobatnya Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu, insyaallah buntu kita, kegelapan itu. Dalam kegelapan, dalam kebuntuan persoalan kita, insyaallah nanti dibukakan jalan terang oleh Allah subhanahu. Nah gitu. Ada mau taubat aja susah, udah di Mekah 40 tahun sujud baru diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau itu diberlakukan kepada kita, kasihan orang yang nggak sampai ke Mekah itu. Betul? Betapa mulianya umatnya Nabi besar Muhammad dimudahkan oleh Allah. Apa kata Nabi Adam? Di sini dijelaskan, wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayaqbalu bi taubatihim.
bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW bertobat di mana saja, di tempat mana saja, diterima oleh Allah asalkan dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Oh, enak nggak jadi umatnya Nabi Muhammad itu? Enak nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau kita nih kayak mau bertobat, orang Kalba cukup tobat di Kalba, betul nggak? Nggak usah harus ke Cipondo. Orang Cipondo boleh tobat di Cipondo. Orang Jepang boleh tobat di Jepang. Orang Amerika bila tobat di Amerika. Betul nggak? Di mana saja umat Nabi Muhammad kalau dia punya dosa, dia bertobat, insya Allah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal tobatnya sesuai dengan prosedur ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihannya umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi Adam, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, baik Yahudi maupun Nasrani. Karena Nabi Muhammad diturunkan adalah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak pernah nyumpain umatnya. Pernah? Tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad waktu dakwah di Taif, Taif itu sekarang daerah yang sangat subur. Wah, apa juga ada di sana. Kangkung bayam juga ada mungkin di sana. Air mengalir, Masya Allah, luar biasa. Taif itu daerah yang paling subur. Banyak oase. Apa oase itu? Sumber mata air. Luar biasa. Dulu itu Nabi Muhammad datang ke sana berdakwah. Bukannya disambut, dikasih berkat, dikasih amplop. Tidak. Disambit sampai berlumuran darah. Sampai malaikat gergetan. Ya Muhammad, izinkan saya. Akan saya hancurkan. Saya timpa dengan dua bukit gunung ini. Nanti bisa di YouTube dibuka. Apa itu? Taif, apa daerah gunung apa? Taif tempat Nabi Muhammad berdakwah. Ntar ada situ sejarahnya itu ya. Masya Allah. Apa kemudian Nabi Muhammad mau menurutin malaikat? Tidak, jangan malaikat. Mereka itu karena gak menolak saya karena dia tahu, fahum la ya'lamun. Tidak tahu kalau saya ini seorang nabi, seorang rasul. Siapa tahu nanti anaknya dia beriman kepada ajaran saya. Kalau tidak, nanti cucunya. Berdakwah itu nggak bisa kayak makan permen, nggak bisa kayak balik tangan, simsalabin, betul nggak? Perlu proses, sabar. Makanya Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi dari 25 Nabi dan Rasul, termasuk ulul azmi. Nabi paling akhir, tapi paling mulia, imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para Nabi dan Rasul. Bahkan nanti yang pertama kali diizinkan masuk surga, melintas di jembatan akhirat, namanya as-sirat, siratal mustaqim. Yang pertama kali melintas diizinkan Rasulullah wa ummatuh, Nabi Muhammad berserta umatnya, yang paling dulu masuk surga, padahal lahirnya belakangan. Enak nggak jadi umatnya Nabi? Umat Nabi yang lain belakangan. Tidak boleh sebelum Nabi Muhammad masuk dengan umatnya, baru umat-umat yang lain masuk surganya Allah Subhanahu. Tapi harus meniti di jembatan Siratal Mustaqim yang bawahnya neraka jahanam, yang kecilnya bagaikan rambut dibelah 7, tajamnya bagaikan Musa pisau cukur. Panjangnya nggak tahu entah di mana. Ada yang 100 tahun, 200 tahun, ada yang sekejap mata, ada yang lari, ada yang ngesot, tergantung amal perbuatannya di dunia. Tapi secara logika apa bisa kita nginjak jembatan itu? Kalau bagaikan rambut dibelah 7 itu. Apa bisa kira-kira? Nggak ada yang bisa, semuanya kepleset, neraka jahanam, neraka kelas 1 di bawahnya itu. Tapi karena subhanallah, tapi karena di sana itu adalah jembatan akhirat fleksibel. Kalau para nabi dan rasul baru ngedip aja udah nyampe di pintu surga. Nah, surga adanya di sana. Nyebrang. Ada yang seperti kilat, tralat, juger, udah nyampe di pintu surga. Ada yang seperti kuda lari. Itu dalam kitab Sulamut Taufik. Ada yang seperti angin. Ada seperti orang berlari. Ada orang seperti berjalan. Ada orang seperti ngesot. Kasihan yang ngesot. Yang ngesot yang kasihan. Ya Rob, kenapa ini saya nggak sampai-sampai? Kenapa kau perpanjang ini jembatan? Kata Allah, aku tidak pernah memperpanjang jembatan ini. Jembatan ini standar, ya. Tapi amalmu di dunia memang perlambat engkau melintas di jembatan ini. Jadi amal itu yang bikin perlambat. Jadi kalau orang itu ibadahnya cepat di dunia, di sananya cepat. Tapi kalau di dunia ini letoy, ya letoy. Kalau dengar azan, wah masa bodoh. Ya udah as-sholatu khairum minan naum. Wah, masih aja. Wah, sampai udah komat masih aja belum bangun. Oh, sampai 5:30. Masya Allah. Padahal sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat Allah. Inna Qur'an al-fajri kana
masyhuda. Bahwa sungguhnya sholat subuh, bacaan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Itulah hebatnya sholat subuh. Tapi di sini mah penuh musola, penuh masjid sini. Insya Allah. 2. Yang kedua, wasaniyatu anni kuntu labisan. Dulu aku waktu di surga pakai pakaian. Pakai pakaian Anda bisa bayangkan pakaian surga betapa indahnya, betul nggak? Nah, udah kita menghayal aja dulu. Pakaian surga itu seperti apa? Masya Allah. Yang namanya surga, wah Allah. Sudahlah digambarkan dalam surat Waqiah. Kasurnya empuk, ada gelas-gelas kaca dari marmer. Bala diceritakan dalam kitab Quratul Uyun, ada sebuah ruangan di surga yang tembus pandang. Dari luar bisa ngelihat ke dalam, dari dalam bisa ngelihat keluar. Isinya sang bidadari, Masya Allah. Ini bidadari keringatnya bagaikan minyak kasturi. Subhanallah, nggak ada dia bau ketek itu. Nggak ada perempuan pakai bau ketek. Nggak ada perempuan di surga itu adalah yang pakai head. Nggak, setiap saat 24 jam siap pakai. Nggak usah pakai suplemen itu jamu telur bebek 2, nggak perlu. Sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Satu orang kuat melayani 40 bidadari. Ya, tapi ingat, berjuang dulu di dunia ini meromannya. Janda di bawah standar aja sampai gila-gila. Iya, Masya Allah. Di surga itu nanti ada 2 bidadari. Satu bidadari yang memang sudah diciptakan oleh Allah tanpa proses kelahiran. Udah dijadikan begitu, kun payakun, jadi dah. Cantiknya udah nggak usah dibayangin dah. Bini kita emang udah nggak ada apa-apanya dah. Tapi yang kedua ada bidadari yang lebih cantik dari itu. Siapa? Wanita-wanita soleha di dunia. Istri kita, kalau itu menjadi istri soleha, jadi wanita yang melebihi cantiknya wanita yang bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, jadi biar bini kita pas-pasan, rada demek-demek dikit. Nah, tapi kalau dia soleha, dia taat kepada suami, dia taat kepada Allah, insya Allah akan menjadi bidadari yang sangat cantik. Mari kita bersama-sama ya, kita usahakan supaya bini kita jadi bidadari nanti di Udah biarin, biar udah tua sayang aja, sayangin. Ya bimbing istri kita biar jadi istri yang soleh. Itu kan kewajiban suami. Kalau kita nanti anak kita masuk neraka, istri kita masuk neraka, yang ditanya nanti kita sebagai kepala keluarga yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita masuk surga sendiri. Mari kita ajak anak bini kita, mantu kita, cucu kita supaya sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu. Jadi yang kedua ini dikatakan ini kuntu labisan. Dulu aku waktu di surga itu pakai pakaian. Balamma asaitu ja'alani uryanan. Tetapi di saat aku bermaksiat makan buah huldi, aku ditelanjangkan oleh Allah langsung. Itulah umatnya Nabi Adam tuh begitu. Begitu dia makan buah huldi, langsung dipermalukan oleh Allah, ditelanjangkan, terbang, hilang itu pakaian surganya. Ada konon katanya katakan dalam satu riwayat, dia ditutupi auratnya pakai daun-daun yang pohon yang ada di surga. Bayangkan itu. Coba kalau kita nih umatnya Nabi Muhammad begitu, wah taubat semua itu. Begitu lagi judi, langsung telanjang bulat. Wah tontonan gratis. Begitu lagi berzina, kabur pakaiannya, hilang semua. Telanjang dia. Begitu dia lagi korupsi, hilang dasinya, hilang jasnya. Wah, tobat itu semua. Tapi tidak. Kenapa tidak dipermalukan begitu? Saking mulianya Nabi besar Muhammad, makanya dimuliakan juga umatnya. Biarin dia tobat dulu, kali ntar dia tobat. Betul nggak? Ya kalau nggak tobat juga, di akhirat ada persidangan akhir yang paling adil. Nah, yang Maha MK malah. Iya. Ya. Di akhirat cuma hakim cuma satu, Allah Rabbul Izzati. Jadi bapak yang di sini dizolimi, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang susah mencari keadilan, betul nggak? Sedih kita Pak kadang-kadang orang yang nggak bersalah malah dibunuh, diperkosa, macam-macam, dirampas haknya, betul nggak? Susah mencari keadilan. Makanya dalam agama Islam ada namanya pengadilan akhir. Untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, hanya nanti di akhir. Di dunia ini banyak orang bisnis kasus. Betul?
Makanya Al-Qudat salasa, hakim itu dibagi 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi 2/3 masuk neraka. Yang masuk surga hakim itu cuma 1/3, lebih banyak masuk neraka. Kenapa? Karena waktu getok palu dia ingat duit miliaran, ratusan juta, akhirnya dibelokkan, yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Masya Allah, berapa tidak sedikit orang yang dizolimi. Iya. Ya itulah hakim dunia, susah mencari keadilan sekarang ini. Apalagi kita orang apalagi kita orang yang nggak punya nggak kuat bisa bayar pengacara, cuman tinggal nangis doang, betul nggak? Tapi ingatlah, kita kecuali orang PKI, kecuali orang komunis, kecuali orang ateis tidak percaya adanya kehidupan akhir, itu hanya sebuah dongeng. Tapi kita percaya ada keadilan akhirat, ada kehidupan nanti di akhirat. Insya Allah nanti di sana diberikan keadilan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu. Maka kata Nabi, nanti yang paling banyak masuk surga itu orang miskin. Bukan orang kaya, orang miskin yang taat kepada Allah. Bukan orang miskin yang hari Jumat gak sembahyang Jumat, bukan. Orang miskin, sabar, taat kepada Allah, itu yang paling banyak isinya nanti di surga. Apa yang mau ditanya orang miskin? Hah? Duluan dia menyampainya. Pertanyaan rada dikit. Itu ya. Malah Nabi pernah, Allahumma as'aluka miskinan waj'alni miskinan. Allahumma ja'alni miskinan wadhinil jannata mal miskin. Kita mah nggak mau baca doa itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan masukkanlah aku ke surga bersama orang biar dikasih juga nggak bakal mau kita membaca doa itu. Iya. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak diperlanjangkan, tidak dipermalukan oleh Allah karena kemuliaannya Nabi besar Muhammad. Makanya kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu. Yang ketiga, wasali satu, dan yang ketiga ya kemuliaan yang diberikan oleh umat kepada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama asaitu farroqo baini wa baina imroati. Di saat aku itu berbuat dosa makan buah holdi, langsung dipisahkan. Suami istri dipisahkan, bayangkan. Lagi sedem-demennya tuh Nabi Adam sama Ibu Hawa yang cantik jelita. Di sorga nggak ada perempuan, biar indah bagaimana juga Adam kurang betah tuh. Akhirnya diciptakanlah itu perempuan dari tulang rusuknya. Sebelah kiri katanya Nabi Adam. Artinya bahwa perempuan itu adalah pendamping, penyejuk bagi laki-laki, bukan bikin pusing. Ya. Pendamai di dalam rumah tangga, pembawa kesejukan. Membawa keindahan itu. Ketika Nabi Adam itu memakan buah kholdi, kata iblis itu rata-rata ngomongnya indah tapi menjerumuskan. Itu iblis. Hai Adam, khuldun itu khuldi artinya kekal. Jadi kalau kamu pengen kekal ya makanlah buah khuldi. Begitu kan? Ya mungkin Adam berpikir, wah masuk akal juga nih. Dideketin, ya bininya dirayu juga Ibu Hawa. Ibu Hawa yang paling kena. Akhirnya Ibu Hawa makan buah khuldi sampai di dada. Baru sadar, taubat dia kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi Ibu Hawa dadanya melendung. Jadi indah. Betul nggak? Coba bayangkan. Jadi ada hikmahnya itu. Kalau Nabi Adam sadarnya baru sampai di tenggorokan. Makanya agak nonjol kalau laki tenggoroknya itu. Jakun namanya. Kalau Ibu Hawa itu ingatnya setelah di dada, makanya dadanya jadi melendung. Ada gunung emas. Betul nggak ya? Jadi indah kelihatannya. Bayangkan kalau istri kita dadanya rata itu. Iya. Makanya ada sebuah lagu Muhsin Al-Atos itu. Tahun 70-an waktu saya masih SMP. Ada apa di kolong meja? Ikan apa? Di kolong meja kucing makan si ikan peda, gitu kan ya kalau salah ya? Kucing makan si ikan peda, ada apa di balik BH? Gunung emas berbelah dua, gunung emas terbelah dua. Ini namanya pantun jenaka, cuman lucu-lucuan. Jadi ada hikmahnya, jadi perempuan itu menjadi indah. Kita bisa nyusu, betul nggak ya?
Coba bayangkan kita waktu bayi, kalau itu nggak ada itu, menyusu kemana kita? Subhanallah, semuanya ada hikmahnya itu. Allah. Iya, nggak tanya tuh sama Pak Kiai, boleh nggak itu? Ya, vitamin itu. Allahu Akbar. Iya. Jadi begitu dia makan buah holdi, langsung dipisahkan suami istri. Bertahun-tahun, ada yang mengatakan 200 tahun nggak ketemu. Kan dulu umurnya panjang-panjang ya. Jadi Nabi Adam itu umurnya diperkirakan 935 tahun. Kalau Nabi Nuh diperkirakan 1000 tahun. Bayangkan itu. Kalau umur kita nih segitu, kira-kira gimana itu? Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, baina sitin wa sab'in. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Udah cukup itu, cukup standar itu. Umatnya akhir zaman seperti itu. Tapi nabi-nabi terdahulu, karena manusia masukan belantara, manusia belum banyak, besar-besar. Ada yang 10 meter tingginya. Besar-besar, fisiknya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Iya, nggak ada sensus penduduk malah dulu. Nabi Adam diturunkan di Hindi, negaranya Sahrukan, Amitabh Bachchan, siapa lagi? Nah, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Kalau sekarang itu antar luar negeri naik pesawat paspor 4 jam dari India kurang lebih ke Jeddah. Lebih dekat mereka, kalau kita di sini 8 sampai 9 jam. Mereka paling sekitar 4 jam. India itu nggak begitu jauh ke Saudi itu. Masya Allah. Jalan kaki, terlunta-lunta, antar negara. Berapa? 200 tahun ada yang mengatakan baru ketemu. Di mana ketemunya? Di Padang Arafah. Makanya dinamakan Padang Arafah. Saling mengetahui. Oh, ini suami saya, Adam. Oh, ini istri saya, Hawa. Ketemu di mana? Di Padang Arafah. Begitu ceritanya. Makanya jadi manasik haji. Di mana? Di Padang Arafah begitu luas. Di satu bukit, gunung kecil, namanya Jabal Rahmah. Gunung kasih sayang. Ketemu di situ main rangkulan, Adam, Hawa, gitu kan. Nah, makanya itu menjadi rukun puncak haji adalah wukuf di Padang Arafah. Tapi kita berbuat maksiat masih bisa kumpul dengan istri kita, masih bisa kumpul dengan anak-anak kita, betul gak? Kenapa? Nabi Adam sekali berbuat dosa di surga, tapi dia langsung dipisahkan ratusan tahun. Betapa sedihnya saudara-saudara sekalian. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, masih bisa berkumpul walaupun habis dia berbuat dosa. Kenapa? Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya pun mendapat kemuliaan. Walaupun dia habis berbuat dosa besar, dia masih bisa kumpul sama keluarganya. Terakhir, yang keempat, warabi'atu, yang keempat itu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku berbuat dosa di sorga. Nah, jadi Adam tuh berdosanya di mana? Di sorga, karena Adam di sorga dulu. Nah, udah masuk sorga dikeluarin Adam. Lah kita yang belum masuk sorga berani-beranian berbuat. Adam udah masuk sorga, Pak. Udah masuk sorga berbuat maksiat, dikeluarin. Diusir dari sorga itu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, karena Nabi Adam. Tidak dia. Umatnya Rasulullah itu. Wa ummatu Muhammadin yasunallahu ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berbuat maksiat di luar sorga. Emang belum masuk sorga? Di luar sorga maksudnya di bumi. Kemudian dia bertobat. Diterima tobatnya, dimasukkan ke sorganya Allah Subhanahu. Malah kata Nabi bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir, bahwa Allah akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum dia ngerek dek. Kata almarhum al-maghfur Abdullah Syafi'i, ngerek dek. Apa ngerek dek itu? Ngorok. Udah nggak ada harapan hidup kalau udah begitu. Udah tinggal di tenggorok doang. Ini udah dingin semua di sini. Kaki dingin, paha dingin. Tinggal di sini saja. Napas tinggal di sini. Itu malaikat Israel udah ada di kepala nungguin kita aja. Mau kemana kita? Kalau sudah tenggorokan terakhir di tenggorok, udah nyampe di tenggorok, perut udah nggak ada, dada udah nggak ada. Itu ditolak tobatnya itu, ditolak itu. Ah, jadi kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau bertobat sekarang. Tapi jangan nunggu napas sudah di tenggorok, itu sudah ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau sebelum matahari terbit di barat. Kalau matahari pagi-pagi adanya di barat, bukan di timur, itu pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Makanya ada sebuah hadis begini, ajilu bis sholah qoblal paut. Hayu cepat-cepat sholat, kalau udah waktu sholat cepat sholat sebelum kehabisan waktu. Wa ajilu bit tobah, cepat-cepat tobat qoblal maut, sebelum datang kematian. Manusia di dunia hanya dipanggil 3 kali. 1, panggilan azan, mendirikan panggilan Allah yang tertinggi ya azan di dunia ini. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, ayalah sholah, hayal falah, semua tinggalkan. Karena tidak ada panggilan yang lebih mulia, paling tinggi di dunia kecuali panggilan 1 hari perintahnya sekali. Tapi lil istimrar, kalau dalam ilmu fikih ini, ilmu usul fikih namanya lil aslu fil amri lil istimrar. Perintah asal perintahnya terus menerus. Perintahnya sekali tapi ngerjainnya berkali-kali, 1 hari 5 kali sampai seumur hidup. Kalau haji perintahnya sekali, ngerjainnya cuma sekali. Keduanya sunnah, ketiganya sunnah. Kita dipanggil cuma 3 kali loh Pak. Apa yang kita banggakan hidup di dunia ini? Mati itu bisa datang kapan dan di mana, bahkan kepada siapa saja. Jenderal pun bintang 5 bisa mati kapan saja. Betul betul. Emang malaikat Israel takut sama bedil? Kagak. Takut sama bintang nih? Kagak. Betul nggak? Iya. Masya Allah. Inilah bapak-bapak sekalian. Makanya kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi begitu cinta sama kita. Tapi masalahnya apa kita cinta kepada Nabi? Itu kenapa kita disuruh banyak membaca salawat. Inna awla nasi biyaumal qiyamah man aksaruhum alayya sholatan. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku nanti di hari kiamat siapa? Ini Nabi ya. Manusia yang paling mulia bagi Nabi nanti di akhirat orang yang paling banyak baca salawat kepada Nabi. Nah, jadi baca salawat itu adalah sebagai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu, sebagai salam takzim, hormat, rindu kita kepada Rasulullah. Semakin banyak kita baca salawat, Nabi semakin ngeh sama kita. Semakin banyak kita baca salawat, Nabi semakin kenal sama kita. Kok kenal dari mana? Kalau kita jauh dari Nabi, malaikat Allah yang menyampaikan itu. Bang Haji Sukari baca salawat, disampaikan oleh malaikat Allah kepada ruhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita jarang baca salawat, Nabi semakin gak kenal sama kita. Nah, ya sudah, ada sekarang kita banyak baca salawat. Ada salawat yang paling gampang, paling pendek, salawat Jibril namanya. Salawat Jibril itu nggak pakai Sayyidina, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Baca sebelum tidur 400 kali, insya Allah rezekinya berkah. Gampang kan? Paling berapa menit? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala. Ini saya dijazakan seorang ulama besar, ya, Ketua Rais Am PBNU Kiai Sahal Mahfuz, seorang ulama yang ahli fikih, masya Allah, luar biasa itu ya. Baca salawat perbanyak. Yang kedua, hidupkannya sunnah Rasulullah. Syukur kalau kita bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau perlu kita nabung ya Allah, ya Rabb, sampaikanlah saya pengen sholat di masjid Nabi kayak para sahabat dulu ya Allah, yaitu di Raudah. Saya pengen banget ngelihat kuburan Nabi, saya pengen banget beri salam di depan kuburan Nabi. Masya Allah, kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Nanti di akhirat syafaat menjadi peran penting, Pak. Kenapa rahmat Allah 100 yang diturunkan cuma 1 di muka bumi? 1 pun sudah begitu damai. Betul nggak? Binatang begitu sayang sama anaknya. Bapak, ibu begitu sayang sama anaknya. Karena rahmat cuma 1, Pak. Yang 99 itu di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan ditahan, nanti diberikannya di akhirat. Kenapa? Terlalu banyak hamba-hamba Allah yang menjerit, yang menangis, minta rahmat Allah, minta syafaat dari Nabi besar Muhammad. Pertolongan, syafaat itu pertolongan. Semacam kayak surat rekomendasi begitu loh. Minta rekom supaya masuk surga. Karena di antara surga dan neraka nggak jelas tuh. Banyak yang antara surga dan neraka pengen punya syafaat dari Nabi itu. Yang pertama kali diberikan izin memberikan syafaat adalah Nabi besar Muhammad. Nabi Adam godek, pernah berdosa di surga. Nabi Nuh juga godek, pernah nyumpahin umatnya, betul gak? Semua godek. Yang pertama kali memberikan syafaat, namanya syafaatul uzma, syafaat besar, itu yang diizinkan beri syafaat nanti di akhirat adalah Nabi besar Muhammad
Nabi Muhammad saking hebatnya bukan hanya beri syafaat kepada umatnya, tapi juga umat-umat Nabi yang lain. Subhanallah. Yang kedua, yang bisa memberikan syafaat anak kita. Kalau anak kita jadi anak yang soleh. Ya Rob, saya tidak redo, saya tidak ikhlas kalau saya masuk surga, bapak saya di neraka, ibu saya di neraka. Saya bisa masuk surga karena jasa bapak saya. Tolong bapak saya pindahkan ke surga dari neraka. Wah, itu anak beri syafaat, Pak. Alhamdulillah. Jangan malah sebaliknya tuh anak nyeret ke neraka. Nauzubillah min. Yang kedua, orang-orang yang soleh. Makanya duduklah dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini nanti bisa menolong kita di surga. Ketika kita masuk neraka, ya Rob, itu teman saya itu. Dulu itu yang ngajarin saya malah. Itu yang menundung saya ke surga. Kenapa dia di neraka? Saya mohon ya Rob, saya bisa masuk surga karena teman saya itu. Tolong, mungkin dia tergelincir apa begitu. Tolong masukkan. Masya Allah, anak teman yang soleh bisa berikan syafaat, bisa menolong kita. Maka banyaklah cari teman orang-orang yang soleh. Kan nanti Allah manusia akan dikumpulkan, kata Nabi, di akhirat sesuai dengan apa yang dia kumpul di dunia. Kalau dia kumpulnya dengan orang-orang soleh, dia dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang soleh. Kalau dia kumpulnya dengan orang ahli maksiat, dikumpulkan orang ahli maksiat. Ya, ini kita termasuk mudah-mudahan yang hadir semuanya orang yang soleh insyaallah. Amin ya robbal alamin. Yang ikhlas, ngaji ikhlas, sholatnya ikhlas, semua ikhlas. Ya, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan kita. Ya, kita beribadah kepada Allah ikhlas. Malah dalam sebuah keterangan itu, orang yang beruntung adalah orang yang sebelum mati sudah mengikhlaskan semua amalnya. Dia sholat ikhlas, dia puasa ikhlas, dan dia pun ikhlas meninggalkan segala kemaksiatan. Apa yang dilarang oleh Allah dia ikhlas. Dan inilah yang membuat dia nanti bahagia di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya robbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dengan kemuliaan ini jangan kita gampangin, justru kita semakin cinta kepada Rasulullah, nanti digampangin lagi ya, jangan ya. Ini justru kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di bulan Maulid ini kita tingkatkan rasa cinta kita, mahabbah kita, begitu juga anak-anak dan istri kita kepada Rasulullah sallallahu wa man ahabani kana ma'ifil. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan duduk di surga bersamaku. Amin ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.